Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal Syariah pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Uswatun Hasanah sebagai pemateri pertama, yang kedua ada M. Muslimin sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri, Muhimmatun Haniah, sebagai pemateri ketiga. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama. Definisi dan karakteristik pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah yaitu pasar modal adalah pasar yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam perkembangan pasar modal dikenal dengan istilah bursa efek. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal syariah. Menurut Sharin dan Statsman, ada 7. Yang pertama yaitu hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Yang kedua, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. Yang ketiga, bebas dari gejolak hati. Yang keempat, hak untuk memproses informasi yang sama. Yang kelima, hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Yang keenam, bebas dari salah interpretasi. Yang ketujuh, bebas dari paksaan. Karakteristik menurut Madwell yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan mulai piala. Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi atau bisa dengan istilah HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST, dan yang terakhir yaitu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga ST. Selanjutnya akan disampaikan oleh M. Muslimin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersama dengan penandatangan MOU antara Bapekan Strip LK dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Bapepam sebagai badan yang berwenang atas pasar modal di Indonesia. Tak terkecuali pasar modal syariah dengan keputusan nomor Kep strip 130 garis miring BL garis miring 2006 dan nomor Cap Strip 131
2006 telah diterbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 9.A.13 dan Peraturan Nomor 9.A.14. Peraturan ini dikeluarkan 23 November 2006. Nah, selanjutnya yaitu akibat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih tergolong lambat. Yang pertama itu terdiri dari kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar dan pemodal. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah. Yang ketiga itu kurangnya SDM yang ahli di bidang keuangan syariah. Yang keempat, pola kelembagaan atau institusi dalam pola pengawasan masih dianggap sebagai insentif dan para pelaku. Yang kelima yaitu kurangnya insentif sehingga pelaku lebih cenderung menerbitkan produk konvensional. Yang keenam ini terbatasnya produk syariah yang dapat dijadikan portofolio reksadana atau disebut kendala khusus untuk reksadana syariah. Terima kasih untuk Selanjutnya yaitu instrumen dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham ini disebut dengan dividen. Yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut telah meminjam sejumlah uang kepada perusahaan. Ini berarti obligasi syariah merupakan surat bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Penggunaan dana obligasi syariah harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang obligasi syariah dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah. Instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Yang selanjutnya ada resiko investasi di pasar modal. Yang pertama, resiko daya beli. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis. Suatu resiko menurunnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Yang ketiga ada resiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan pada surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan mengalami penurunan. Yang keempat ada resiko pasar. Apabila pasar bergairah atau mengalami bullish, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Tetapi bila pasar lesu atau bearish, maka harga cenderung turun. Yang terakhir ada resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang terakhir ada strategi pengembangan pasar modal syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia.
Di dalamnya terdapat dua strategi untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah. Yang pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan. Yang kedua, mendorong pengembangan serta menciptakan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan oleh Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.